Tapi segitu sempurnanya Islam bisa memerintahkan seluruh dunia untuk satu pusat. Tapi perintah Alkitab yang disuruh menuju ke bait Allah, menghadap ke bait Allah, tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, balik lagi bersama saya dan Fatih di channel YouTube Ngaji Cerdas. Insya Allah mencerdaskan umat. Tentu bagi mereka yang mau berpikir. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, kami kembali lagi untuk mengunjungi, masya Allah, mengunjungi ya ini kalau saya pribadi saya anggap abang sendiri ya, insya Allah. Beliau Bang Andre. Assalamualaikum Bang Andre. Waalaikumsalam. Gimana? Sehat Bang Andre? Sehat-sehat, alhamdulillah. Seger ya sekarang ya dengan keadaan yang masya Allah. Amin. Tapi banyak yang komentar juga, tapi ya udahlah ya, namanya komentar ya. Ya udahlah, mau gimana ya itu. Kalau orang-orang bilang netizen. Netizen ya. Iya. Karena di balik setiap dakwah pasti ada apa namanya halangan gitu Bang ya. Iya. Ada tantangan gitu. Nah, Bang Andre, nanti izin ya Bang Andre, ya, kita mau sharing nih. Betul. Tentang, udah saya catat nih, jadi ada salah satu mungkin yang di kolom komentar saya dapat ya, kayaknya menarik untuk dibahas, karena mungkin ini, karena apa namanya, pembahasannya sangat khusus banget nih buat Bang Andre nih, yang dalam tanda kutip Bang Andre pernah menjadi orang Kristen gitu ya, atau mantan ya. Mantan apa nih? Penyembah manusia. Penyembah manusia itu. Iya. Baik, ada poinnya nanti sudah saya catat, tapi sebelum ke poinnya, bagi sahabat ngaji cerdas, kami dan tim ngaji cerdas membawa produk nih dari ngaji cerdas yang alhamdulillah kami berikan langsung kepada Bang Andre, yaitu adalah ini ya, wallet parfum. Nah, pengen di review Bang, gimana Bang wanginya? Ini nggak ada settingan ya Bang ya? Iya, nggak ada. Apa? Tapi yakin nih buat saya nih. Insya Allah buat Bang Andre. Karena dari bentuk packagingnya elegan sih, kayak nggak murahan. Gue nggak tahu nih harganya berapa ini? Harganya itu satunya 150.000. 150.000. Iya. Wih, enak banget baunya. Oh, masya Allah. Wah. Wah, enak banget baunya. Bang, iya, masya Allah. Itu cocok sekali dipakai buat sholat, dipakai buat. Oh, ini nggak alkohol ya? Enggak, alkohol 10%. Tapi nggak apa-apa ya buat sholat. Apa-apa, ya. Oh, non alkohol ya. Oke. Walid Perfume Madinah series. Oh ya, non alkohol ini. Non alkohol ya. Iya, non alkohol. Ini beneran buat saya nih. Buat Bang Andre. Allah. Tadi taruh di sini, mikir cuma review. Iya. Oh ini keren nih, keren. Masya Allah. Jadi harum buat saya. Harum ya. Itu cocok Bang buat hubungan suami istri gitu ya. Karena Bang udah punya istri nih. Udah. Itu cocok banget itu. Biar istri lebih ini ya. Ya gitu ya. Itu untuk khusus yang udah nikah ya. Alhamdulillah. Nah, ini juga saya udah beberapa ya menghabiskan makanan dari Bang Andre ya. Pancong lumer. Pancong lumer ya. Pancong lumer. Ini pancong lumer. Ini tadinya mau buat review. Tapi nggak tahunya dihabisin sama Bang Adam. Jadi enak soalnya. Maksudnya buat pancong lumer ini, jadi kita sudah mulai buka pancong lumer. Alhamdulillah udah beberapa yang beli, dan saya rasa gimana rasanya? Gimana? Gantian nih review juga nih. Gimana rasanya? Ya, silakan aja, jelas ya udah habisnya. Jadi enak gitu ya, masya Allah. Alhamdulillah. Enak. Jadi mungkin kalau sahabat juga tinggal di daerah Jabodetabek, khususnya di Bekasi ya, Jalan Jatiwaringin nomor 54 sebelah Jeko. Persis sebelah Jeko. Allah. Langsung mampir ke sini. Siap. Bisa langsung ketemu sama Bang Andre. Pasti. Ngobrol langsung. Pasti. Masya Allah. Karena kalau kita ngobrol sama orang yang
dia tuh berdakwah ya, itu iman semakin nambah biasanya. Amin ya rabbal alamin, amin. Baik Bang Andre, ke inti pembahasan yang akan kita bahas nih Bang. Iya. Jadi di dalam kolom komentar itu, mungkin ini kita udah tahu ya bahwa yang komentar itu umat sebelah, udah tahu ya. Pertama dia mengomentari bahwa orang Islam itu, mohon maaf ya, dalam tanda kutip bodoh gitu. Bodohnya kenapa? Karena mau menerima Al-Quran yang berbahasa Arab hingga menyembah Tuhan orang-orang Quraisy. Berarti ini dia mau mencoba menghubungkan antara Allah dengan patung yang disembah oleh kaum Quraisy gitu. Pengen tahu penjelasan dari Bang Andre. Apakah mungkin juga ada pengalaman Bang Andre dari agama sebelumnya ya, yang lebih gimana Tapi gitu? tadi apa? Bahasa Arab gitu. Iya. Gimana bahasa Arab? Jadi bodoh kita karena menerima bahasa Arab, karena kan kita orang Indonesia nih. Nah, kita disangka bodoh karena kita menerima bahasa Arab dari Arab. Jadi kita kenapa kita harus bahasa Arab? Kenapa nggak bahasa Indonesia? Ya gitu. Gitu. Seperti layaknya Alkitab yang sebelumnya gitu. Saya tanya dulu nih. Oke. Alkitab itu diterjemahkan itu ada berapa versi? Ada berapa koreksi? Saya ngomong apa adanya loh. Tiap tahun berapa, 1975, 1982, itu koreksi terus loh. Ya kan? Apa yang dikatakan misalkan Lord, tadinya Tuhan jadi Tuhan. Ya. Sebenarnya gini, kenapa bahasa Arab? Ya. Pada saat firman Allah turun yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Rasulullah ada di mana itu? Di Arab. Di Arab, ya kan? Pada saat itu Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis, ya kan? Kenapa kok dikasih firmannya kepada orang yang tidak bisa membaca dan menulis? Pasti Allah punya rencana, ya kan? Terus dipakai bahasa Arab, ya, pakai bahasa Arab supaya ini jelas. Terus dia menggunakan semuanya itu, kenapa sampai sekarang ini tidak ada perubahan? Masya Allah. Sekarang saya tanya, ada nggak ada perubahan nggak? Allah Akbar, nggak ada sampai detik kita berbicara saat ini. Nggak ada kan? Coba kalau ada terjemahan, nggak ada pakai bahasa Arab, bisa jadi berubah-berubah. Bisa jadi berubah-berubah. Itulah konsistennya Islam. Masya Allah. Ya, itu kenapa pakai bahasa Arab? Ya. Kayak Katolik dan Protestan. Ya. Cara doa Bapa kami pun berbeda. Oke. Gimana contohnya, Pak? Ya misalkan kalau Katolik ya, ini maaf nih, ini zaman dulu ya. Ini pengalaman Bang Andre lah. Ya. Misalkan kalau Katolik kan, kalau saya hafalnya, Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami di dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Bang Adam, Protestan kan? Iya. Katolik, saya Katolik. Oh, Katolik. Protestan beda. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Jadi ada perbedaan versi, tapi emang intinya sama, tapi ada perbedaan. Tapi nanti ada maknanya yang berbeda. Oh gitu. Terus di situ ada kata Yesus tidak? Ada kata Yesus tidak? Nggak ada. Karena Yesus sendiri yang mengajarkan Bapa kami. Iya. Berarti Yesus ngajarin doa kepada Allah Bapa gitu. Iya. Harusnya memang begitu sih. Nah, tapi ini versinya diganti-ganti nih. Ntar yang lain apa, gue nggak ngerti deh. Tapi kalau saya hafalnya Katolik, ya kan. Nah, begitu juga amanat agung. Bukan amanat agung. Yang aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Tapi ada ujungnya Tuhan kita. Tapi gue lucunya, kenapa ada Tuhan kita? Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal, Tuhan kita. Yang mana lagi nih Tuhannya? Kalau kita secara nalar, maaf, ini konsili Nicea Creed ya. Nicea Creed ya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita. Dua oknum.
Paham nggak? Paham. Gue nggak menyadari di situ ini. Kalau ini dulu Katolik namanya ini doa syahadat. Ya. Tapi benar, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Titik. Kalau diarapin istilahnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Hampir sama sebenarnya. Hampir sama. Nah, tapi gini loh. Itulah adanya versi-versi bahasa. Nanti bahasa Inggris begini, nanti bahasa ini begini, nanti bahasa ini begini, nanti bahasa ini begini, nanti ada bahasa Batak, nanti ada bahasa Jawa, nanti ada bahasa ini. Dan itu berubah-berubah terus. Berubah-berubah terus. Kita kalau seandainya maaf, kalau gereja di gereja Batak, ngerti nggak? Nggak, karena pakai bahasa Batak. Saya alami sendiri soalnya. Ya kan? Saya ke Jogja, waktu itu saya ke gereja pakai bahasa Jawa. Jawa, Bang? Ya untungnya saya ngerti. Teman saya yang bukan orang Jawa bingung. Ngomong apa ini? Yang penting ikut berdiri, ikut duduk, ikut berdiri, ikut duduk. Pakai gamelan. Pakai gamelan? Ada yang jadi bukan ya tetap musik, mungkin, cuman ada kayak ininya. Okay. Jadi maksud saya gini. Kenapa tetap konsisten Islam itu menggunakan bahasa Arab? Jadi semua orang hanya satu, seperti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Masya Allah. Bahasa Arab. Tapi Ndre, isinya kan begini-begini berbeda dengan ya. Siapa bilang? Coba lihat. Lihat. Perjanjian lama hampir sama dengan isinya Al-Quran, kebanyakan mayoritas. Karena Al-Quran ini adalah penyempurna dari Injil, Taurat, dan Zabur. Yang kan perjanjian lama. Jadi itu jawabannya saya, bahwa bagus kenapa harus bahasa Arab. Dan ingat, anak kecil aja bisa hafal bahasa Arab. Dan itu kita ini yang satu ayat aja, kita belum tentu hafal. Dari titik sampai komanya itu satu halaman. Iya, memang betul. Seluruh Alkitab itu. Ya, satu halaman aja deh, nggak usah Alkitab. Oke. Satu halaman aja. Lah ini anak kecil satu halaman bisa hafal. Paham kan? Nggak mau. Sulit tidak. Saya pertama masuk di mana, di Islam. Pertama bingung. Waduh, bahasa Arab nih. Tapi walaupun tajwidnya saya masih belum sempurna, tapi saya mengetahui. Ya kan? Kayak Al-Kautsar, inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbikal wanhar inna syani'aka wal abtar. 3 ayat walaupun kecil, ya walaupun pendek, tapi artinya Masya Allah. Inna a'toinakal kautsar. Kita garis besar aja bahwa Allah udah memberikan kita tuh rezeki yang berlimpah. Allah tuh sudah memberikan karunia buatmu. Ya kan? Apa namanya? Rezeki buatmu. Fasholli lirabbikal wanhar. Allah cuma minta lu sholat dan berkurban. Wanhar itu kalau nggak salah tuh menyembelih. Ya, betul. Tapi kan, waduh, kalau gua nggak punya duit gimana, Ndre? Ya bersedekah. Nggak ada bedanya. Kita bersedekah. Inna syani'aka wal abtar. Siapapun yang mencibir kamu, siapapun yang membenci kamu, siapapun yang menjatuhkan kamu, siapapun yang mau menghina kamu, menzulimi kamu, siapapun, biarkanlah karena dialah yang terputus. Kok gue bisa paham, Dre? Karena sangat mudah dipahami Al-Quran. Saya mualaf baru 2 tahun lah. 2 tahun ya? Oke. Ya? Masya Allah. Al-Fatihah. Ya kan? Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq, Ar-Rahman, ayat kursi, bla 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 segala macam. Kok bisa, Andre? Karena kita sangat memahami. Mudah, ya? Bukan mudah lagi, ya, ini saya. Masya Allah. Maksudnya tuh kita, saya nggak tahu yang lain, tapi kok jadi menyenangkan. Itulah kehebatan Al-Quran, bisa menyenangkan kita. Maaf, kayak Fadil ya, yang ikut saya itu, dia itu dari kecil tidak pernah sholat. Dari umur berapa, 5 tahun ya, apa 6 tahun ya, nggak pernah sholat. Dia anak jalanan dari kecil sampai akhirnya besar tuh nggak pernah sholat. Al-Fatihah aja nggak hafal. Islam dari kecil loh.
Tapi pada saat dia memahami itu, dia memahami ayat-ayat itu, begitu senangnya dianya, dan dia diulang-ulang terus, bahkan dianya tuh ini diulang-ulang. Senang. Kenapa senang? Gak tahu, kayaknya happy aja. Masya Allah. Ya, memang gitu ya Al-Quran itu ya. Itulah hebatnya Al-Quran. Makanya yang bodoh siapa? Situ bisa menilai Al-Quran kayak begitu. Yang bodoh siapa? Ya, makanya jangan baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan. Mualaf loh. Oke, lanjut. Oke. Jadi itu ya. Itulah mungkin perbedaannya Bang Andre ya. Kalau memang itu relate sekali atau masuk akal ya Bang Andre. Masuk akal lah. Karena nggak ada satupun, taruhlah mungkin siapapun yang hafal seluruh Alkitab itu nggak ada. Tapi nggak usah seluruhnya bro. Satu halaman aja. Masya Allah. Udah satu halaman, ayo. Titik komanya itu tidak akan sama. Tapi Al-Quran titik komanya pun sama. Hatta tajwidnya harus itu dia. Allah Akbar. Maka dari situ ya bukan kita yang sulit, tapi Al-Quran itu sudah menjamin kemudahan gitu ya. Betul. Allah bilang dalam Al-Quran misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayatnya walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahamil mudzakir. Sungguh Al-Quran ini telah aku mudahkan untuk kalian. Masya Allah. Bagi kalian yang mau mengambil pelajaran. Artinya Allah yang ngejamin kemudahan itu. Nah, itulah bukti bahwa mungkin satu tanda kitab suci ya, yang dikatakan kitab suci ya, bahwa yang menjamin itu langsung Tuhannya, Allah. Betul. Gitu ya. Mungkin kalau di Alkitab nggak ada jaminan kali. Satu lagi. Apa tuh? Tambah pinter. Wah, betul, Masya Allah. Tambah pinter. Ya kan, apa tambah pinternya? Bisa bahasa Arab. Ya kan? Ngerti bahasa Arab. Masya Allah. Ya nggak? Betul. Iya. Itu aja tambah pinter kok. Masya Allah. Dan bahasa Arab kan yang mulia ya Bang ya, maksudnya beda gitu maksudnya daripada aksen dari bahasa yang lainnya gitu. Kalau bahasa Arab itu dia luas jabarannya. Betul. Masya Allah. Betul. Dan salah satu bahasa yang jarang, yang nggak bisa barangkali yang ditiru oleh bahasa-bahasa lain gitu ya. Iya. Masya Allah. Oke. Nah, ini di selanjutnya dia bilang begini, bahwa kita itu saking ya tadi ya, maaf ya, bodohnya sampai-sampai menyembah Tuhan kita yaitu adalah batu kata gitu. Nah, ini kan seringnya kalimat-kalimat begini ya muncul di Bang Andre juga mungkin. Sering ya. banget. Bahkan saya sering baca komentar tuh sering banget kayak gitu. Iya. Sekarang gini. Ini untuk meluruskan ya Bang Andre. Kalau boleh tanya nih, apa sih itu Ka'bah yang isi batu itu? Yeah. Apa namanya batu Hajar Aswad. Hajar Aswad. Ya kan? Apa sih itu? Batu apa? Kalau dalam Islam itu batu yang dari surga ya oke. Ya kan? Sekarang begini. Maksud Allah itu satu titik. Masya Allah. Supaya tidak kemana-mana, satu titik. Ya kan? Begitu juga ada di Perjanjian Lama. Benar, saya nggak bohong. Boleh cari, saya lupa ayatnya. Jadi apa namanya di Bible itu sendiri pun ada. Disuruh ke Bait Allah. Masa? Disuruh ke apa namanya ini. Bahkan sekarang gini, mereka pun sendiri tahu. Bahkan Yahudi pun harus menuju ke tembok ratapan. Maksudnya gimana tuh? Ya, ada kiblatnya mereka sebenarnya. Oke. Ada kiblatnya kita menyembah menuju ke Bait Allah. Kiblat. Kalau begitu lu menyembah Bait Allah, ada loh di Bible. Iya, benar-benar. Berdoa apa namanya bahwa siapa itu dia menyembah dia berdoa mengarah ke Bait Allah. Ada Bible. Gue lupa, dilalah gue lupa itu ayatnya. Ada di Bible. Oke. Nanti saya bisa buka ininya deh. Kalau begitu Anda sendiri menyembah Bait Allah? Iya dong. Iya dong. Kan mereka nyamain kiblat itu ini menyembah Bait Allah. Apa kalau mereka di situ dia menganggap bahwa kita menyembah Ka'bah? Kalau begitu Anda menyembah Bait Allah. Balikin aja begitu. Karena itu perintah loh. Iya. Ya kan? Iya. Menyembah apa? Allah tetap satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pencipta. Allah. Ya kan? Kenapa di satu pusat? Supaya orang-orang tuh nggak kemana-mana, udah satu pusat. Iya betul. Tapi segitu sempurnanya Islam bisa memerintahkan seluruh dunia untuk satu pusat. Tapi perintah Alkitab
yang disuruh menuju ke bait Allah, menghadap ke bait Allah, tidak ada. Iya, bahkan bingung kadang. Boleh silakan cari di Bible. Pernah baca kan? Pernah. Iya kan? Iya. Menghadap ke bait Allah. Betul. Ibu saya sering bilang dulu kayak gitu sih emang. Perintah loh itu, Betul. tapi tidak dijalankan. Itu jawabannya. Jadi jadi yang dikatakan bahwa tadi Hajar Aswad itu adalah tadi kesimpulan dari Bang Andre adalah itu untuk mempersatukan kita semua gitu. Iya, betul. Agar kita itu perintah sebenarnya. Perintah apapun. Bukan berarti kita menyembah. Bukan berarti kita menyembah gitu. Kadang juga ada statement yang bilang bahwa apa namanya? Ngapain ke bait Allah muter-muter kayak gitu. Loh, terus juga ngapain kita ke tanah suci ngabisin duit kayak gitu dan seterusnya. Loh, itu tuh perintah gitu ya. Selagi itu kan perintah banget. Ada juga di Bible. Nah, gitu. Benar saya baca, saya benar karena saya udah jarang sekali buka Bible sekarang. Itu ada juga di Bible. Ya kan, untuk diperintahkan untuk apa namanya? Istilahnya apa ya? Tawaf. Bukan, iya tawaf. Apa namanya tuh? Ziarah. Oh, ziarah. Apa? Pergi ke umroh tuh apa namanya? Haji. Iya, naik haji lah, pergi apa namanya untuk ziarah ke Makam. ini, ke tanah Suci. Gitu suci. Ya? Ada juga di Bible. Kalau bilang mereka bohong, one day saya akan buka ayatnya, saya lupa. Itu di Google juga ada kok. Oke. Ya. Itu juga perintah. Ya, jadi itu untuk apa, menaati perintah Allah aja sebenarnya. Walaupun mau apa bait Allah itu ada di mana, ya kita ikut karena itu perintah Allah Iya. gitu ya. Jadi kesimpulan dari tadi apa, kita nggak menyembah sama sekali batu ataupun yang dikatakan kolom komentar ini ya, patung dan seterusnya, apalagi itu kita menentang itu ya kan, itu karena itu syirik gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi yang bilang yang bodoh siapa? Ya. Tadi saya bilang begitu aja. Itu di Bible ada loh. Mengimani juga nggak perjanjian lama. Saya bukan menghina, tapi saya ada dalilnya. Kalau nggak ada, boleh tuntut saya. Ada di Bible, di perjanjian lama, ada. Baik Bang Andre, ini udah cukup apa memanas nih. Iya. Ya karena ini pertanyaannya Ya, pertanyaan anak kecil sebenarnya. Ya. Subhanallah, subhanallah. Tapi ya semoga kita doakan ya Bang Andre ya. Kita kan sebagai muslim harus membersihkan hati kita biar mereka melihat bahwa kita itu nggak mengkritik pribadinya tapi mengkritik sifatnya ataupun perilakunya seperti itu Bang Andre. Yes. Semoga dapat hidayah sekali lagi. Nah, selanjutnya Bang Andre, kan ada ya, Yesus kan pernah dikatakan bahwa kapan datang hari kiamat gitu. Sebagai Yesus menjawab, Dia tidak tahu. dia nggak tahu. Iya. Padahal dia Tuhan katanya kan. Iya. Nah, ini gimana menjelaskan? Ya. Kalau Tuhan, dia akan tahu kapan hari kiamat. Nggak usah hari kiamat, ya kan? Buah ara aja yang seharusnya dia tahu itu berbuah, ya kan? Sampai dia berjalan dengan murid-muridnya dan dia melihat ada buah ara, ada pohon ara, ada pohon ara, ya kan? Nggak taunya tidak berbuah karena bukan musimnya. Masa Tuhan tidak tahu? Seharusnya kalau Tuhan ya jadikan engkau buah, jadilah. Tapi- bukan dikutuk. Tapi ada persepsi dari teman-teman kita bahwa ya itu sebagai manusianya gitu Bang Andre. Oh, jadi makanya saya mau bilang. Oke. Kalau begitu, nih saya ininya pola pikir mereka kalau menilai ya. Ya. Kalau begitu Yesus seperti ada saklar on off. Mau jadi manusia, Tuhannya dimatiin. Mau jadi Tuhan, manusia dimatiin. Jadi ada on off-nya. Ya kan? Segitu rendahnya Tuhan tidak mengetahui, dan dia itu sifat manusia. Pada saat dia tidak mengetahui, itu adalah sifat manusianya. Nggak masuk akal. No make sense. Kalau dia Tuhan, beliau Tuhan, ya Tuhan. Ya, dia Tuhan. Tapi dia memberikan mukjizat, dia menyembuhkan orang buta, dia menjadikan air itu menjadi anggur, dia itu menyembuhkan orang kusta. Iya, tapi atas apa? Yohanes 5 ayat 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa pada diriku sendiri. Ya, tergantung kehendaknya. Dia berdoa. Tuhan Allah kita gitu. Iya. Maka karena dia sebagai utusan Allah, dimuliakan, jadi
Bisa. Semua kuasa Allah. Bukan kuasa Yesusnya gitu ya. Baik, baca ya orang lima. Iya. Tapi mereka bilang, wah itu kan sifat manusianya. Larinya ke situ. Tafsiran apa itu? Bener nggak? Iya. Ini bukan berarti kita ngomongin kayak gini merendahkan derajat Yesus kayak gitu. Bahkan kita itu ya kan kita kan harus beriman, wajib. Loh, saya bahkan karena saya cinta Yesus, saya masuk Islam. Karena saya cinta Yesus, saya masuk Islam. Berarti orang yang selama ini masih menganggap Yesus Tuhan, ya, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan bisa. Sekarang saya tanya. Lebih cinta sama Yesus. Dulu berapa lama Bang Adam ini mualaf? Saya udah hampir 12 tahun lebih lah, 16 tahun ya. Iya, oke. Masih ingat nggak Yesus Kristus itu apa artinya Kristus zamannya dulu? Nggak, kan saya nggak dapat penjelasan tuh. Saya hanya sekolah minggu aja tuh. Iya. Taunya apa dulu itu? Tuhan. Kristus artinya? Kristus nggak tahu. Mereka bilang kebanyakan Sang Juru Selamat. Oke. Yang benar ya. Sang Penyelamat, Sang Juru Selamat. Oh, Kristus Sang Juru Selamat. Iya. Baca lagi. Kristus itu apa? Yang diurapi. Seseorang yang diurapi, yang diberkati oleh Allah, dialah sebagai penuntun jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Dia yang memberikan jalan yang lurus. Tanpa beliau tidak bisa ke Allah. Betul. Tapi nggak hanya Yesus. Semua nabi adalah jalan kebenaran. Semua nabi termasuk Rasulullah itu adalah jalan kebenaran. Tanpa mereka tidak akan bisa sampai kepada Allah. Jadi Bible ada ayatnya tuh. Ya? Ada ayatnya dalam Bible. Iya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Betul. Saya akuin, iya betul. Iya betul. Karena dia ada seorang nabi. Jadi semua nabi buat apa ditugasin mereka? Kalau nggak didengerin kan nggak ini. Tapi kalau didengerin namanya kan dia jalan kebenaran. Seorang nabi jalan kebenaran nggak? Kebenaran. Selesai. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalimat yang tadi ditanyakan itu bahwa Yesus tidak mengetahui hari kiamat, itu dia bertugas sebagai Rasul kalau dalam Islam seperti itu. Betul. Jadi biar dapat kesimpulannya gitu, dia hanyalah manusia biasa yang diutus oleh Allah memberikan pesan gitu bahwa kepada Bani Israel ya supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu persepsi Islam, dan lagi-lagi kalau punya persepsi lain itu pilihan sendiri gitu ya. Baik Bang Ari, dan juga tadi Bang Ari sempat bilang petunjuk ini. Nah, ini menarik. Memang betul. Dalam Islam itu semua nabi dan rasul itu petunjuk. Betul. Kayak ada contoh Nabi Musa. Nabi Musa juga petunjuk kan gitu ya? Iya. Ada ayatnya tuh. Saya lupa ya, subhanallah. Ya Allah, saya lupa ya. Nggak apa ya, Jen, potong dulu ya. Nggak apa-apa ya. Potong dulu ya. Oh ya, ingat. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alna hudal lil bani Israil. Nah, Musa diutus untuk menjadi petunjuk untuk Bani Israel. Jadi huda, petunjuk. Semua nabi Isa pun sama, huda dan seterusnya. Betul. Nabi Muhammad apalagi? Petunjuk bagi seluruh manusia. Apalagi kita mau puasa nih, Masya Allah. Huda linnas itu kata dalam Al-Quran. Jadi semua nabi dan rasul itu petunjuk, bukan sesuatu yang Tuhan apa yang disebut Tuhan dan seterusnya, Bang ya. Baik. Dan terakhir nih Bang Ari, ada juga mereka bilang bahwa kalau kita nggak percaya sama Yesus, kita akan masuk neraka. Oh iya? Nah, ini nih pertanyaannya nih. Jadi dia bilang gini, semua manusia yang tidak percaya sama Yesus, mereka akan masuk neraka. Semua? Semua manusia yang tidak percaya sama Yesus, bahwa dia akan masuk neraka. Betul. Kenapa? Betul. Karena Yesus seorang nabi. Kita harus percaya sama. Harus imani. Betul. Harus imani Yesus. Tapi bukan percaya bahwa dia Tuhan. Kalimat ada Tuhan nggak? Nggak ada. Ya selesai. Betul, gue bilang benar. Tidak percaya sama Yesus masuk neraka, betul. Tidak percaya Rasulullah masuk neraka, betul. Tidak percaya Nabi Musa masuk neraka, betul. Apa lagi? Maksudnya mungkin di sini penebusan dosa kali Bang katanya. Siapa yang nebusin? Nah itu dia. Hah? Segitu mudahnya nebusin dosa? Apa Paulus yang nebusin dosa? Nah. Gini,
sebenarnya ngikutin Yesus atau Paulus? Ini saya membaca sesuai dengan apa yang ada dikatakan oleh di Bible itu sendiri, bukan mengarang. Silakan lihat, ya kan? Bahkan amanat agung pun mengatakan bahwa pergilah semua ke bangsa-bangsa, jadikanlah mereka murid-muridku, baptislah mereka dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Walaupun banyak sekali mengatakan bahwa itu adalah ayat sisipan, tapi nggak apa-apa, gue komen kok. Tolong digarisbawahi di situ. Pergilah semua ke bangsa-bangsa, jadikanlah mereka murid-muridku, bukan hamba-hambaku. Masya Allah. Iya. Ingat, Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa itu dia adalah guru, bukan Tuhan. Guru dan hamba dan murid itu berbeda, sangat jauh berbeda. Lord kalau dalam Alkitab tadi disebut Lord adalah Tuhan. Master, guru. Tapi mereka bilang Tuhan gimana? Menurut lain. Tuhan. Ya. Jadi mereka mengatakan seperti itu, ya betul. Tapi mereka persepsinya ya itu lu nggak ngerti. Ini maksudnya adalah Tuhan. Oke, mana Tuhannya? Atau ada nggak di Alkitab bahwa Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan, sembahlah aku? Ada nggak? Kalau ada, saya bilang saya dibaptis. Masya Allah. Iya. Challenge tuh, bukan challenge sih, tapi nggak ada pasti ya. Yesus sendiri mengatakan. Yesus sendiri mengatakan. Ada yang nggak tulisan merahnya tuh Yesus mengatakan. Ya, jawab Yesus, jawab Yesus. Hukum apa tuh ya? Ada ayatnya ya. Ada nggak mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, sembahlah aku? Nggak ada. Insya Allah. Oh itu dari ada tuh ayat berapa tuh? Iya benar, yang perempuan itu nanya, aku adalah guru dan Tuhan. Di situ di bahasa Inggrisnya, yes, apa namanya? Engkau yes you right, I am the master and the Lord. Master and Lord. Yeah. Master and Lord, Lord. Searching di Google. Lord itu global loh bahasa Inggrisnya. Tuhan, God, Tuhan. Kenapa enggak? Udah nggak usah dipusingin, nggak usah diribetin. Tulis saja, yes, I am Master and God. Jelas gitu ya. Itu theos, itu kurios, itu theos, itu kurios. Kenapa dipersulit dengan kata-kata itu? Kenapa harus ada theos? Kenapa harus ada kurios? Kenapa harus ada bahasa Yunani? Yesus bukan orang Yunani. Selama dia hidupnya dia menggunakan bahasa Aramaik. Betul. Tidak pernah menggunakan bahasa Yunani. Tidak pernah. Insya Allah. Berarti benar nih yang dikatakan ya. Berarti kalau kita nggak beriman sama Yesus, ya kita akan masuk neraka ya. Betul. Tadi, sangat betul. Bang Andre keren banget tuh. Masya Allah ya. Tadi mengatakan bahwa tidak ada satupun ayat dalam Bible ataupun ya yang dikatakan kitab suci tadi, Alkitab dan seterusnya. Nggak ada satupun Tuhan mengatakan dirinya, Tuhan Yesus itu berkata bahwa aku adalah Tuhan dan sembahlah aku, itu nggak ada. Itu bisa dipastikan Bang Andre ya. Silakan cari, beneran. Beda sama Al-Quran Bang Andre. Kalau Al-Quran ada ayatnya. Apa? Kita buka bareng-bareng. Surat ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah kita baca ya. Di sini ada surat namanya surat Toha Bang Andre. Kan tadi kan nggak ada ya kalau di dalam Bible ya. Nah kalau di sini Allah jelas-jelas bilang. Bang Andre sendiri yang baca nih. Artinya aja ada apa serang. Di mana yang mana? 14 ayat 14 silakan. Surat Toha ayat 14. Innani Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lizikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Jelas? Masya Allah. Satu-satunya Tuhan yang mengakui dirinya Allah adalah Tuhan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sendiri yang menafikan seluruh Tuhan-Tuhan yang disembah di dunia ini. Gitu. Tapi mereka tetap Yesus Tuhan. Itulah mungkin hidayah ya Bang Andre ya. Karena makanya kita nggak bisa nyalain. Nggak bisa nyalain. Makanya gini loh. Lu bisa mengusik-ngusik Al-Quran, lu bisa menghina Al-Quran. Gue bukan menghina, tapi gue bertanya. Alkitab isinya A, kenapa lu mengartikannya C? Iya. Kenapa D? Kenapa E? Beda-beda loh.
Setiap gue ikut debat berbeda-beda. Sampai ada saya debat dengan siapa tuh? Penginjil jalanan apa online apa tuh? Saya lupa. Hanya satu pertanyaan aja nggak dijawab, brother. Satu pertanyaan tidak mau dijawab. Bahkan dia malah balik nanya. Lu aja pertanyaan aja belum dijawab, tapi lu balik nanya. Iya. Memang hidayah emang sulit ya kalau ya. Hidayah kan punya Allah ya Bang Andre ya. Walaupun mereka sepandai-pandai mereka berbicara, sepandai mereka berteori gitu ya. Tetap kalau hidayah itu hanya milik Allah. Nah, tugas kita sama Bang Andre ini mau apa ya? Mengasih informasi gitu ya, supaya mereka mau mengajar hidayah itu dan mau masuk Islam seperti itu Bang Andre. Benar Bang Andre? Ya insya Allah itu semuanya hidayah itu dari Allah. Iya. Dan ini cuma hanya edukasi saja. Iya. Dan ini juga sesuai dengan pengalaman Bang Andre. Karena hidayah itu hanya prerogatif Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah hanya sebaik-baiknya pemberi hidayah dan tidak ada satupun manusia hatta itu seorang Nabi Muhammad yang bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Nabi Muhammad aja nggak berhak untuk ngasih hidayah, apalagi Bang Andre gitu ya. Betul, sangat betul. Betul ya, Masya Allah. Bang Andre, kita udah ada di penghujung acara nih. Kira-kira mau pesan apa nih untuk para dalam tanda kutip oten ya? Nah, mereka kan suka menyerang-nyerang gitu ya. Sedangkan kita jarang sekali nih umat Muslim menyerang ke mereka tuh. Saya lihat ya jarang. Nah silakan. Ya, kalau tadi kayak gitu kan, ini untuk pesan-pesan oten. Kalau nggak mau ditampar, jangan nampar. Ya, udah apa namanya, silakan berdakwah dengan umatmu sendiri. Banyak yang bilang, lu ngapain Al-Quran orang-orang Islam buka-buka Alkitab? Ya. Kalau begitu lu ngapain buka-buka Al-Quran? Kalau saya membantah mereka, saya bertanya, karena saya mualaf, saya bertanya. Ada saya menghina Yesus, ada kita dari semua para kristolog ada yang menghina Yesus itu sendiri. Tidak ada. Kita bukan menghina Yesus sendiri, kita bukan menghina apapun itu. Kita menghina pola pikir mereka, pola pikir mereka. Itu doang. Iya. Jadi nggak usah bongkar-bongkar, nggak usah begini-begini, ya kan? Hidayah akan datang. Makanya saya bilang, kasih pesan sama teman-teman oten ataupun saudara-saudara kita yang belum memeluk Islam ya, gitu ya. Jangan baca Bible itu penuh Kejadian sampai Wahyu. Jangan. Soalnya nanti mualaf. Masya Allah. Jangan ya. Amin. Itu aja. Oke. Baik. Ini apa pembincangan kali ini, Masya Allah nih, luar biasa banget, dalam banget nih pesan-pesannya dan seterusnya. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya ada lagi nggak pertanyaan dia tuh? Banyak sebenarnya, cuman kan karena kita ada nggak satu aja, apa lagi? Saya menyimpulkannya 3 aja sih. Oh, 3 ya. Maksudnya gini loh, itu tuh pertanyaan anak kecil. Iya ya. Yang nggak seharusnya. Yang sebenarnya dia nggak ngerti juga. Dia ngomong apa? Hanya meracau. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan saya sekali lagi mendoakan buat teman-teman sekalian yang mungkin berbeda agama dengan kita, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian semua. Amin. Dan Allah mudahkan untuk kita semua menjadi seorang muslim, insyaallah. Bang Andre, makasih banyak waktunya. Amin. Diminum dulu dong sebentar. Alhamdulillah ini, Masya Allah, enak sekali. Ini kopi, MP Coffee. Masya Allah. Nah ini enak banget, Masya Allah. Jadi mohon maaf Bang Andre mengganggu waktunya ya. Oh enggak, malahan saya senang banget sudah datengin sama. Jam berapa nih? Hampir jam 12 pas. Masya Allah. Waduh. Gak sadar ya kalau ngobrol. Inilah kita ngobrol-ngobrol dan terima kasih juga buat Kang Asep sama Mei yang udah benar-benar ya, kita jadi kayak keluarga ya, datang hai ketawa-ketawa segala macam, kayak gimana ya, udah karena udah berapa kali sih video? Udah banyak Bang, gitu. Tapi kita berharap terus sampai apa ya? Terus ya. Ya alhamdulillah viewernya siapa Ngaji Cerdas datang ke sini. Saya ngelihat Bang Andre ini di Ngaji Cerdas. Akhirnya jadi viewer saya, alhamdulillah. Ya, jadi sering silaturahmi gitu. Amin. Ya. Itulah. Sudah banyak yang datang ke sini. Terima kasih sekali Bang Andre waktunya. Syukran jazakallah. Mungkin itu saja sahabat sekalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Ini, oh ini udah. Udah? Udah ya.